Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahmud. Eh, jadi sekarang kita masuk di sesi kedua. Jadi kita bergantian peran dengan permasalahan yang kedua. Jadi di sini saya Ibu Siti Hajah Araf sebagai coachnya dan rekan saya Bapak Mahmud Narang sebagai coaching. Kita Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Pak Mahmud bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Baik, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya bercerita tentang apa yang saya alami sebagai guru mata pelajaran matematika di kelas 5, Bu? Boleh, Pak. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya itu sedang kesulitan atau bingung tentang pembelajaran di kelas saya. Saya mengajar di kelas 5 pada materi tentang pecahan. Murid-murid saya tidak fokus dan kurang antusias dalam pembelajaran tersebut. Saat saya berikan penilaian formatif, nilai murid-murid saya rata-ratanya rendah sekali. Saya memberikan metode yang sama di kelas lainnya, tapi nilai mereka cukup lumayan, Bu. Jadi pada saat Bapak merasa murid-murid Bapak tidak fokus dan antusias, itu saat pembelajaran matematika di kelas 5 tentang pecahan itu mereka tidak mencapai KKTP, begitu Bapak? Iya, Bu. Saya merasakan murid-murid itu kurang memahami materi tentang pecahan. Mereka tetap tenang walaupun tidak bersemangat, Bu. Oh, baik. Jadi di dalam kelas mereka tenang, tetapi dalam pembelajaran mereka kurang semangat. Begitu, Bapak. Ya, Iya. kalau begitu kira-kira menurut Bapak, anak-anak yang fokus, terus antusias, dan memahami materi tentang pecahan itu seperti apa, Bapak? Oh, baik, Bu. Menurut saya, murid yang fokus dan antusias itu yang memperhatikan pembelajaran dan ikut berperan aktif dalam kegiatan itu, Bu. Lalu, yang memahami materi itu dengan jelas, misalnya menyelesaikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya, Bu. Baik, jadi begitu ya. Jadi idealnya murid yang fokus, antusias, itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Iya, benar. Idealnya memang seperti itu, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, apa Bapak punya cara untuk bisa membuat murid-murid itu lebih fokus, antusias, dan juga dia punya nilai bisa mencapai KKTP? Oh, iya, Bu. Di awal semester kemarin, saya sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif gaya belajar, Bu. Saya sudah menganalisis, ternyata di kelas saya murid-murid ada yang gaya belajarnya 80% kinestetik, yang lainnya auditori dan visual. Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran tentang pecahan ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses maupun produk. Ya, 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 ya. Baik sekali, Pak. Bagus, Pak ya. Lalu bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensi konten, proses, dan juga produk ini dalam materi pecahan itu, Pak Mahmud? Oh, iya, Bu. Mungkin seperti ini, Bu. Rencana aksi saya untuk Ya, diferensiasi konten dan proses, saya menyiapkan bahan ajar dan aktivitas yang berbeda-beda tentang ya, pecahan sesuai gaya belajar murid. Misalnya kinestetik, saya siapkan beberapa macam buah-buahan sesuai langkah-langkahnya. ya, Lalu ya. untuk yang gaya belajar auditori,
bisa saya siapkan lembar kerja peserta didik, sedangkan gaya belajar visual, saya menyiapkan video-video tentang pecahan. Setelah itu, untuk penilaiannya, saya menugaskan untuk murid-murid menggambar bentuk pecahan yang berbeda-beda pada kertas karton, Bu. Ya, wah menarik sekali sepertinya Pak ya. Jadi menurut Bapak, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini seperti apa? Baik Bu, ukuran keberhasilan saya untuk murid-murid itu adalah jadi fokus, antusias, dan memahami materi tentang pecahan dengan baik, Bu. Penilaiannya juga tidak monoton dengan mengerjakan soal-soal tetapi membuat murid lebih kreatif, Bu. Oh, baik. Rencananya sudah baik, Pak Mahmud ya. Jadi luar biasa rencananya. Jadi apakah menurut Bapak akan ada kendala di dalam menerapkan rencana Bapak nantinya? Baik, Bu. Mungkin kendalanya saya perlu waktu, Bu, untuk menyiapkan media-media yang sesuai gaya belajar murid dan membutuhkan teman guru untuk diwawancarai waktu kegiatan nanti. Baik, Pak Mahmud, kalau begitu kira-kira perlu waktu berapa lama untuk menyiapkan media-media yang dibutuhkan nanti? Ya, baik Bu Siti, saya perlu 2-3 hari, Bu, dari mempersiapkan modul ajar, media pembelajaran bahan ajar, dan lembaran kerja peserta didik dan lain-lain, Bu. Ya, baik. Jadi dalam menyiapkan itu semua, Bapak mungkin adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak dalam menyiapkan media-media pembelajaran ini untuk bisa diwawancarai materi tentang pecahan pada saat pembelajaran nanti? Baik, Bu, saya bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Bu Marta, guru S1 Matematika di sekolah saya. Jadi kami bisa berdiskusi persiapan dan gaya belajar auditori, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, kira-kira kapan Bapak bisa menerapkannya di kelas? Ya, baik, Bu. Jadwal mata pelajaran matematika di kelas 5 itu pada hari Senin, Bu. Hari ini kan hari Kamis, maka Senin depan akan saya terapkan, Bu. Baiklah, berarti kita sudah selesai ya Pak ya berdiskusinya. Mungkin jadi dari sesi diskusi kita ini, pembicaraan kita ini, apa yang Bapak dapatkan dalam sesi pemberitaan kita ini? Baik, Bu. Awalnya saya kesulitan atau bingung, Bu, untuk pembelajaran matematika tentang pecahan di kelas 5. Muridnya tidak fokus dan tidak antusias, yang mengakibatkan nilai mereka belum mencukupi KKTP. Tetapi di akhir pembicaraan kita ini, saya sudah mendapatkan solusi atau penyelesaian untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ya sesuai gaya belajar murid, dan saya akan berkolaborasi dengan Bu Marta sesuai dengan tujuan pertama dari diskusi kita tadi, Bu. Ya, jadi bagus sekali ya Pak Mahfud. Jadi sudah bisa menemukan solusinya. Jadi tetap semangat untuk selalu belajar untuk. Iya, Bu Siti. Saya sudah mulai semangat lagi nih, Bu. Terima kasih, Bu, sudah berdiskusi dengan saya. Tentu Bapak sama-sama. Kalau ke depan Pak Mahmud butuh support, jangan lupa untuk menghubungi saya. Dan setelah pelaksanaan pembelajaran juga jangan lupa untuk menyampaikan perubahan-perubahan atau prospeknya nanti ke depan. Baik, Bu. Siap, Bu. Saya kembali ke kelas dulu karena murid-murid saya sudah selesai pembelajaran matematika. Baik, Pak Mahmud, terima kasih diskusinya kali ini. Tetap semangat, Pak Mahmud. Ya, baik, Bu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.